Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kunirullah. Saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Mengajukan tuntutan adalah hak pihak yang berkepentingan. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun, sekali datang perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meski dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Yang kedua adalah hakim bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Yang ketiga adalah persidangan terbuka untuk umum. Ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang adil dan objektif, dan didapat keputusan yang objektif pula. Masyarakat boleh menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan tertutup. Yang keempat adalah mendengarkan kedua belah pihak. Tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 121 dan 132, pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyatakan pendapat dan tidak memihak. Yang kelima adalah putusan harus disertai alasan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai yang objektif. Yang keenam adalah beracara dikenakan biaya. Diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194, biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Biaya yang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh adalah tidak ada keharusan mewakili dalam beracara. Tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan adalah peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Selanjutnya adalah asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama adalah asas legalitas dalam upaya paksa. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Caranya pun juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana. Tujuannya adalah agar anggaran negara yang dihabiskan tidak terlalu besar dan tidak memberatkan pihak yang berperkara. Yang ketiga adalah asas praduga tidak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dan ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Yang keempat adalah asas oportunitas. Asas oportunitas adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan.
Di Indonesia, wewenang ini hanya diberikan kepada kejaksaan. Secara sederhana, asas oportunitas artinya bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Yang kelima adalah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Pengadilan boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak. Yang keenam adalah diperlakukan sama di depan hukum. Hukum tidak membeda-bedakan tersangkanya dalam melakukan pemeriksaan. Pengadilan hukum tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, gender, agama, pandangan politik, kebangsaan, dan status sosial. Yang ketujuh adalah tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa. Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan. Pasal 54 KUHP berbunyi, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang ke-8 adalah asas akusator. Menurut asas akusator, terdakwa atau tersangka bukanlah objek dari persidangan. Kedudukan mereka adalah sebagai subjek pemeriksaan, sehingga dapat memberikan keterangan dengan bebas. Yang ke-9 adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Hal ini berbeda dengan acara perdata, di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Yang ke-10 adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Jika seseorang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa adanya alasan yang sah berdasarkan undang-undang, ia atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi adalah sebagai upaya untuk memulihkan nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.